Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Fajriani dengan NIM 1902-10129 dan saya dari jurusan Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kebijakan publik, bagaimana kebijakan publik itu sendiri. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana pengertian kebijakan publik. Kebijakan publik adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah melaksanakan tugasnya dengan membuat peraturan dan keputusan. Dan menurut beberapa ahli, salah satunya adalah ahli David Easton, mendefinisikan kebijakan publik sebagai alokasi nilai yang otoratifnya untuk seluruh masyarakat, tetapi ternyata hanya pemerintahan saja yang mendapatkan secara otoratif bertindak atas keseluruhan masyarakat. Dan segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak menghasilkan alokasi nilai-nilai. Maksudnya di sini adalah kebijakan publik tidak hanya berupa apa yang dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi juga apa yang tidak dikerjakan oleh pemerintah, karena keduanya membutuhkan alasan-alasan yang harus diperjuangkan. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana maksudnya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana pengertian dan tujuan dari kebijakan publik sendiri. Kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau bahkan pemerintahan dalam lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan atau kesulitan-kesulitan dan terhadap pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Tujuan kebijakan publik sebenarnya pada dasarnya untuk mewujudkan dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan perdamaian dalam masyarakat, dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan sendiri bagi masyarakat. Contohnya adalah barang publik, yaitu lampu jalan, di mana semua masyarakat bisa menggunakan barang tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana tahapan kebijakan publik. Proses pembuatan kebijakan publik itu merupakan proses yang sangat kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh minat pada hal mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik dalam beberapa tahap, yaitu tahap kebijakan publik menurut William Dunn, sebagaimana dikutip oleh Budi Winarno, yaitu adalah penyusunan agenda, yaitu para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetensi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan tentunya. Yang kedua, yaitu formulasi kebijakan masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan, di mana masalah tersebut kemudian dibahas oleh para pembuatan kebijakan. Masalah-masalah ini tentu didefinisikan terlebih dahulu, kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik itu apa. Kemudian yang ketiga ada adopsi kebijakan tentunya, yaitu dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan. Yang keempat ada implementasi yaitu kebijakan suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan tentunya, yaitu dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintahan di tingkat bawah. Yang terakhir adalah evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini, kebijakan ini mempunyai jalan akan dinilai atau dievaluasi ke depannya untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Contohnya yaitu para pejabat yang dipilih dan diangkat untuk menempatkan masalah pada agenda publik. Banyak masalah yang tidak disentuh sama sekali, sementara lainnya ditunda untuk waktu lama. Dan ada juga legislator yaitu legislator negara dan sponsornya menyiapkan rancangan undang-undang, mengirimkan ke Komisi Kesehatan dan Kesejahteraan untuk dipelajari dan disetujui. Nah, rancangan tersebut itu berhenti di komite dan tidak terpilih.
Sekian dari presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.